A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits fa'aghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala asyrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin. Najallallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan ya. Syahrukum jami'an mubarak. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Adapun tema kita adalah tema yang cukup berat ya, dan sedikit sensitif ya. Temanya adalah mungkin tidak saya sebut wilayatul faqih ya dalam tinjauan NKRI, tapi lebih pada wilayatul faqih dan NKRI. Nah gitu aja, mungkin biar tidak tidak bias pemahamannya. Ala kulli hal, tema ini dapat difahami ya, bagaimana kita melakukan sinkronisasi antara keyakinan pada konsep atau prinsip wilayatul faqih dengan NKRI ya, yang berpancasila tentunya. Nah, sebagai muqaddimah ada baiknya kita memahami dulu kira-kira wilayatul faqih itu apa secara ringkas ya. Karena memang saya kira semua sudah paham apa itu wilayatul faqih, tapi ada baiknya kita melakukan semacam selayang pandang ya, agar kita berada dalam satu pandangan yang sama. Ya, secara umum masyarakat Syiah adalah masyarakat yang meyakini konsep khilafah ilahiyah. Ya, itu dari awal sampai akhir. Ya. Jadi kita pengikut Ahlul Bait, kita meyakini bahwa pada hakikatnya alam semesta dan umat manusia itu harus dipimpin oleh kepemimpinan yang bernama khilafah ilahiyah. Artinya orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi kita meyakini bahwa sejak awal sampai akhir ya, dari awal keberadaan manusia sampai nanti to the end of day, itu para pemimpin umat manusia haruslah orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Itu yang kemudian kita kenal dengan khilafah ilahiyah. Sementara saudara-saudara kita yang lain ya, itu mereka meyakini khilafah ilahiyah dari mulai Adam sampai Khotam. Jadi begitu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian mereka beralih ya dari khilafah ilahiyah, yaitu para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan, pada kepemimpinan yang dirumuskan oleh manusia, yang kita istilahkan ya, kita buat istilahnya aja supaya terbedakan, kita sebut dengan khilafah basyariyah. Jadi khilafah ada dua ya, ada khilafah ilahiyah, ada khilafah basyariyah. Khilafah ilahiyah adalah para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Khilafah basyariyah adalah para pemimpin yang dirumuskan ya oleh manusia.
Jadi dipilih oleh manusia dengan rumusan manusia. Nah, itu perbedaan yang utama ya antara pengikut Ahlul Bait dengan selain mereka. Jadi kita meyakini khilafah ilahiyah dari awal sampai akhir. Karena itu pengikut Ahlul Bait ya atau orang-orang Syiah itu mereka mempunyai kejelasan tentang siapa pemimpin umat manusia sepanjang sejarah hingga akhir periode dunia. Jadi para pengikut Ahlul Bait tidak pernah mereka tidak punya kejelasan tentang siapa pemimpinnya. Di setiap masa mereka tahu siapa pemimpin umat manusia. Ya. Nah, kayak umumnya sekarang ini ketika Anda tanya kepada pengikut Ahlul Bait, siapa pemimpin umat manusia? Satu nama yang muncul, Muhammad ibn Hasan al-Askari, al-Mahdi al-Qaim al-Muntazar. 15 Sya'ban kelahirannya, tahun 255 Hijriah di Samarra, ya. Jadi kita punya kejelasan, kita tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, di mana lahirnya, ya. Jadi kita punya kejelasan tentang siapa pemimpin kita. Dan Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif ini adalah imam yang ke-12 atau imam yang terakhir dari rangkaian 12 imam yang memimpin umat manusia pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nah, terkait dengan Imam Mahdi ini beliau berbeda dengan para imam yang lain karena beliau langsung mengalami dua kegaiban. Ada kegaiban sughra dan ada kegaiban kubro. Apa beda kegaiban sughra dan kegaiban kubro? Kegaiban sughra ya itu yang berlangsung sekitar 70 sekian tahun itu adalah kegaiban di mana Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif masih mempunyai wakil definitif. Jadi kegaiban sughra, masyarakat Syiah tahu sekarang yang menjadi penghubung antara dia dengan Imam Mahdi jelas satu orang, fulan, kemudian ke fulan, kemudian ke fulan yang ketiga, kemudian ke fulan yang keempat, ya. Dan sejarah ya tentang kegaiban sughra ini yang berlangsung sekitar 70 sekian tahun itu menghasilkan adanya 4 wakil atau yang kita kenal dengan An-Nuwab Al-Arba'ah. Nah, setelah itu kegaiban berubah dari kegaiban sughra menjadi kegaiban kubro. Apa maksud daripada kegaiban kubro? Yaitu ketika imam sudah tidak, maksudnya Imam Mahdi di sini ya, sudah tidak menunjuk lagi wakil definitif. Ya, dan itu berlangsung hingga sekarang. Tapi Al-Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif memberikan tauqil am, ya. Jadi mewakilkan kepada para fuqaha tanpa menunjuk secara definitif siapa orangnya. Nah, dan dari situlah kemudian berlangsung era kegaiban kubro. Nah, di era kegaiban kubro inilah Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif untuk sementara ya, penting ini ya, untuk sementara menyerahkan wilayah kepada al-fuqaha. Tentunya al-fuqaha dengan kriteria tertentu ya. Jadi kalau kita mau pembahasan detail nanti kita akan paham kira-kira al-fuqaha yang dimaksud adalah faqih yang seperti apa. Al-fuqaha al-umana ya. Dan itulah yang kemudian disebut dengan sistem wilayatul faqih. Ya, jadi wilayah itu di era kegaiban kubro diberikan, dimandatkan oleh Imam Al-Mahdi kepada para fuqaha. Jadi wilayah dari wilayah imam karena beliau mengalami kegaiban kubro, maka wilayah untuk sementara waktu diserahkan kepada al-fuqaha. Dan dari situlah lahir konsep atau prinsip wilayatul faqih. Jadi sejak berakhirnya masa ghaibah sughra dan masuk ke ghaibah kubro di mana imam tidak menunjuk lagi wakil definitif ya. Wilayatul faqih ya atau wilayatul fuqaha itu sudah berjalan hingga sekarang dan itu akan terus berlangsung sampai waktu zuhur nanti, waktu kemunculan nanti.
Nah, dari sini kita sudah sedikit banyak paham tentang apa itu wilayatul faqih. Ya. Tapi sebelum kita kaitkan dengan yang menjadi pembahasan kita antara meyakini wilayatul faqih dengan setia kepada NKRI yang berpancasila, kita masih akan berbicara tentang beberapa fenomena yang terjadi di beberapa negara ya terkait dengan wilayatul faqih akhir-akhir ini atau dewasa ini. Kita akan berbicara tentang Iran dulu, ya singkat saja karena saya berbicara dengan orang-orang yang sudah memahami permasalahan. Nah, cuma ini saya sampaikan dalam rangka supaya pembahasan kita sedikit runut ya. Kita akan bahas fenomena Iran kaitannya dengan wilayatul faqih. Ya. Jadi pertama begini, jadi sebelum kita bicara Iran dulu, jadi masalah wilayatul faqih itu adalah sesuatu yang sudah berjalan sejak kegaiban kubro. Jadi sejak berakhirnya ghaibah sughra dan masuk pada ghaibah kubro, itu secara otomatis wilayah jatuh kepada para fuqaha. Jadi wilayatul faqih itu sudah berjalan, bukan baru ada setelah itu Republik Islam Iran ya. Nah, ini juga perlu digarisbawahi ya. Kadang-kadang kita memahami sesuatu tapi kita tidak bisa membedakan. Jadi wilayatul faqih sudah berjalan sejak kegaiban kubro. Nah, baru sekarang kita akan, jadi bukan baru ada setelah pecah revolusi Islam di Iran, bukan begitu. Ya. Revolusi Islam di Iran hanya kemudian meletakkan prinsip ini pada tempat yang lebih yang lebih punya fundamen ya dalam sebuah negara dan wilayah teritori tertentu. Kita bicara fenomena Iran sekarang. Rakyat Iran bangkit melawan rezim monarki yang diktator dipimpin oleh seorang faqih bernama Imam Khomeini. Hingga pecah sebuah revolusi pada tahun 1979. Ya, artinya sebelum revolusi pecah, Imam Khomeini itu dia adalah seorang yang bisa dikatakan sebagai waliul faqih. Bahkan sebelum ada revolusi Islam di Iran atau sebelum pecahnya revolusi, dia adalah seorang faqih. Dia seorang marja yang diikuti, dia punya wilayah. Ya. Nah, kemudian pasca kemenangan, maksudnya pecahnya revolusi, Imam Khomeini tidak serta-merta memaksakan pemerintahan Republik Islam. Karena Imam Khomeini tahu bahwa untuk menjalankan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semuanya itu harus berpondasi pada kesepakatan yang kuat, pada konsensus yang kuat. Artinya kalau kita mau bangun sesuatu, kita harus bangun fundamennya, pondasi-pondasinya, ya, agar kemudian di kemudian hari ini sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, pasca kemenangan, ya, Imam Khomeini tidak serta-merta memaksakan pemerintahan Republik Islam. Namun beliau menggelar referendum yang secara mayoritas dimenangkan oleh suara yang menginginkan sebuah Republik Islam. Nah, dalam Republik Islam inilah kemudian prinsip wilayatul faqih itu menjadi bagian pentingnya. Nanti tentang wilayatul faqih dalam Undang-Undang Dasar Iran akan kita bicarakan pada bagian berikutnya. Jadi revolusi di Iran menghasilkan sistem Republik Islam Iran. Ya, jadi yang menjadi terobosan adalah Al-Jumhuriyah dan Al-Islamiyah. Jadi bahwa Imam Khomeini mampu mewujudkan sebuah tatanan ya yang bersandar pada dua pilar yang kuat ya, pilar masyarakat ya, Al-Jumhuriyah ya, people, dan kemudian Al-Islamiyah ya, pilar ideologi Islam. Nah, dan di Republik Islam Iran, wilayatul faqih dan proses ya pemilihannya juga tertuang dalam Qonun Asasi Republik Islam Iran atau Undang-Undang Dasar RI. Ya. Ini
tentang bagaimana kemudian sistem atau prinsip atau konsep Wilayatul Faqih itu Imam Khomeini letakkan dalam sebuah undang-undang dasar dari sebuah masyarakat yang telah melakukan revolusi. Nah, masyarakat yang melakukan revolusi ini kemudian mereka bersepakat, berkonsensus untuk menerima Al-Jumhuriyah Al-Islamiyah, di mana prinsip Wilayatul Faqih menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari Al-Jumhuriyah Al-Islamiyah itu. Nah, ini tak ubahnya dengan revolusi masyarakat Indonesia. Ya. Masyarakat Indonesia itu mereka melawan penjajah, ya, berjuang, ya, kemudian meraih kemerdekaan, ya, dan kemudian mereka menyepakati sebuah sistem yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini sama-sama telah melahirkan sebuah konsensus. Masyarakat Iran dengan revolusinya mereka berkonsensus, ya, untuk menerima Republik Islam, ya. Sementara masyarakat Indonesia dengan revolusinya mereka sampai pada konsensus Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sama-sama raihan rakyat, ya. RII raihan rakyat Iran, NKRI raihan rakyat Indonesia. Jadi supaya kita menempatkan, ya, pada posisi yang sama. Nah, ini sedikit, ya, atau selayang pandang tentang Wilayatul Faqih. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam. Kita semua tahu, ya, bahwa Wilayatul Faqih itu adalah sebuah wilayah yang diterima oleh para fuqaha dari para maksum alaihimussalam, ya. Kita semua pasti pernah mendengar, ya, sebuah surat yang ada tanda tangan Sahibul Asri wa Zaman, maksudnya Imam Al-Mahdi, ya, ketika beliau membuat tulisan atau pernyataan wa ammal hawadith al-waqi'ah farju'u fiha ila ruwati hadithina, ya, adapun kejadian-kejadian yang nanti terjadi setelah kegaiban besarku, ya, setelah ghaibah kubroku, ya, farju'u fiha ila ruwati hadithina, diminta untuk merujuk kepada para perawi hadis kami. Fa innahum hujjati alaikum, mereka adalah hujjahku atas kalian, wa ana hujjatullah, dan aku adalah seorang hujjatullah. Atau jauh-jauh hari Al-Imam Hasan Al-Askari juga sudah mempersiapkan, ya, masa-masa ghaibah ini. Beliau pernah berkata, fa amma man kana minal fuqaha sa'inan li nafsihi hafizan li dinihi mukhalifan ala hawa muti'an li amri maula falil awam ayyuqalliduhu. Ya, adapun dari kalangan fuqaha, ya, orang-orang yang menjaga dirinya, yang menjaga agamanya, menjaga dirinya ini maksudnya dia betul-betul melakukan jihadun nafs, betul-betul mawas diri, ya, menjaga ketakwaan. Hafizun lidini, juga menjaga batasan-batasan agamanya, artinya mendalami agama itu, mempelajari agama itu. Mukhalifan ala hawa, ya, dia berhasil untuk menundukkan hawa nafsunya. Muti'an li amri maula, taat kepada perintah maulanya, maksudnya imam yang maksum. Nah, faqih yang seperti ini falil awam ayyuqallidu, orang-orang awam hendaknya itu bertaklid kepada mereka. Dan boleh jadi, ya, boleh jadi di zaman hadirnya, ya, di zaman hadirnya imam, ya, maksudnya ketika imam belum mengalami kegaiban, itu masyarakat Syiah boleh mengambil hukum, ya, dari penjelasan para fuqaha. Tapi yang seperti ini, al-fuqaha yang so'inan li nafsi, hafizan li dine, mukhalifan ala hawa, muti'an li amri maula, artinya mereka adalah sah untuk menukil, ya, apa yang sampai dari para maksum alaihimussalam, ya, artinya itu menjadi hujjah. Jadi kalau seseorang di zaman hidupnya imam tapi dia tidak bisa
apa namanya itu berhubungan langsung dengan imam, maka dia bisa menerima hukum ya dari para fuqaha dengan kriteria seperti yang tadi. Nah, nah, Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif ya, kita sekarang akan masuk lebih dalam tentang bagaimana Imam Humaini menempatkan ya wilayatul faqih dalam sebuah sistem negara ya. Kata Imam Humaini bahwa seorang alim ya yang telah memenuhi syarat ya, seorang faqih yang telah memenuhi syarat itu mereka telah diangkat oleh para maksum dengan tansib al-am ya, pengangkatan secara umum ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi tidak definitif. Jadi pokoknya siapapun dari para fuqaha yang punya kriteria seperti ini hendaknya awam mengikuti mereka. Imam Humaini di bagian awal di satu apa namanya itu, di satu sisi beliau bersandar pada bahwa para fuqaha ini mendapat tansib dari imam, pengangkatan dari imam, pengukuhan dari imam maksum. Itu satu. Dan sisi yang lain, untuk dia bisa memimpin ya, bahwa faqih sudah mendapat pengukuhan dari maksum, tapi untuk dia bisa memerintah ya, dia butuh yang namanya publik akseptabilitas ya. Jadi dia butuh akseptabilitas dari publik, dari masyarakat. Kalau tidak bisa memimpin. Jangankan apa namanya itu faqih ya, seorang imam maksum pun ya, yang jelas-jelas dia mendapat pengangkatan langsung dari Allah lewat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau imam maksum ini tidak diterima oleh rakyatnya, maka imam maksum ini pun tidak bisa memerintah. Kita ambil contoh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Apakah di masa-masa awal sejak wafatnya Ar-Rasul Imam Ali memerintah? Tidak, yang memerintah bukan Imam Ali, karena Imam Ali tidak diterima ketika itu. Yang diterima orang lain, yang diangkat orang lain. Ya. Jadi untuk bisa memerintah itu dibutuhkan masalah akseptabilitas publik. Itu sangat dibutuhkan. Baru orang bisa memerintah. Ya. Imam Ali, meskipun dia seorang imam yang ditunjuk oleh Allah SWT, tapi di masa-masa awal pasca wafatnya Ar-Rasul, dia tidak memerintah karena yang diterima orang lain. Yang menentukan gubernur apa bukan dia. Yang menentukan perang atau tidak bukan dia, orang lain. Ya, padahal dia adalah imam yang ditunjuk oleh Allah lewat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika tidak diterima, dia tidak bisa memerintah. Nah, ini juga begitu. Yang Humaini kemudian mengatakan bahwa seorang faqih yang sudah mendapat tansib am dari seorang maksum, ya, ini dia bisa memerintah kalau dia diterima oleh publik, mendapat penerimaan dari publik. Ya, ya ini kemudian al-jumhuriyah al-islamiyah. Ya, jadi faqihnya itu dari Islamiyahnya, kemudian bagaimana dia bisa memerintah, ya, itu harus ada penerimaan dari masyarakat, harus ada dukungan dari masyarakat. Ya, di apa namanya itu, di pasal 6 ya dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran tuh. Jadi saya baca aja sedikit supaya kita sedikit banyak tahu ya. Fi zamani ya fi al-madda al-khamisah fi zamani ghaibatil imam al-mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif takunu wilayatul amri wa imamatul umma fi jumhuriyat Iran al-Islamiyah biyadil faqih al-adil al-muttaqi al-basir bi umur lil asr as-suja al-qadir alal idara wa tadbir. Ya, jadi ini sudah jadi dikukuhkan dalam sebuah undang-undang ya, yang sebelumnya rakyat sudah dalam referendum memberikan apa namanya itu jawaban positif ya atau penerimaan terhadap al-jumhuriyah al-islamiyah ya. Di zaman kegaiban yang Mahdi ya, semoga Allah mensegerakan kemunculannya, wilayatul amr ya dan kepemimpinan umat di Republik
Islam Iran berada pada tangan faqih yang adil, yang bertakwa, yang basir yang artinya dia punya pemahaman ya tentang bi umuril asar, tentang zamannya ya, melek zaman, asyuja yang berani, al-qadir yang punya kemampuan untuk memimpin dan mengurusi permasalahan. Jadi punya kemampuan manajemen juga dalam memimpin, punya leadership lah. Nah, jadi kita sekarang akan menuju sebuah kesimpulan ya tentang makna apa itu wilayatul faqih. Setelah pembahasan yang sederhana tadi, kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Jadi wilayatul faqih ya adalah sebuah konsep kepemimpinan ulama atas masyarakat ya, masyarakat yang mana yang menghendaki untuk hidup sesuai dengan tata nilai agama Islam. Jadi wilayatul faqih itu bisa nanti akan kita bedakan dengan sistem khilafah ya. Jadi ini adalah sebuah konsep pemimpinan ya ulama ya atas masyarakat, tapi masyarakat yang mana yang memang masyarakat itu menghendaki untuk hidup sesuai dengan tata nilai agama Islam. Baru berlaku sistem wilayatul faqih ini. Nah, kalau kita mau preteli ya dua kata wilayah dan al-faqih, wilayah itu artinya otoritas ya atau kepemimpinan, faqih adalah ahli agama. Jadi wilayatul faqih kepemimpinan atau otoritas yang diberikan kepada ahli agama. Jadi ketika sebuah masyarakat bersepakat untuk hidup sesuai dengan aturan agama, maka sosok faqih adalah yang paling tepat untuk memimpin mereka. Ini sudah sangat rasional. Nah, faqih itu rujukan umat dalam hal apa? Dalam banyak hal, dalam memahami agama, ya, dalam umpamanya contohnya membayar dana syar'i, ya, dalam hukum-hukum pernikahan untuk menyelesaikan beragam perselisihan, ya. Artinya bahkan ya wilayah faqih yang seperti ini itu sudah berjalan, mau ada negara atau tidak ada negara, apakah dia masuk dalam undang-undang sebuah negara atau tidak. Artinya seorang faqih ya bahkan sebelum terciptanya Republik Islam Iran sudah punya wilayah ya. Wilayah dalam hal apa? Ini contoh-contohnya ini, memahami agama, membayar dana syar'i ya dalam hal-hal yang terkait dengan pernikahan, perceraian, bagi waris ya, beragam perselisihan ya. Bahkan seorang seorang faqih bisa melakukan ya langkah-langkah untuk urusan bela negara. Ya. Jadi Imam Khomeini itu ketika memerangi diktator seperti Syah itu menggunakan wilayah faqih untuk mengerahkan masyarakat. Dia menggunakan kekuatan itu. Ya. Jadi kewenangan dia sebagai seorang faqih, dia ajak umat untuk melawan rezim atau pemimpin yang zalim itu, yang diktator itu. Maksudnya dalam hal ini adalah Syah Reza Pahlavi. Jadi dia bisa mengeluarkan fatwa jihad, bahkan dia bisa membuat ya fatwa-fatwa tertentu yang membuat kekuatan imperialis lumpuh. Contoh dalam satu peristiwa ketika kekuatan kolonial itu hendak menjajah sebuah negara dengan komoditas tembakau itu salah seorang ulama itu langsung mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya menghisap rokok. Dan sejak saat itu semua orang tidak ada yang merokok, padahal hukum aslinya rokok tidak haram. Tapi ketika tembakau ini dalam satu situasi dan kondisi itu dipakai oleh kekuatan kolonial untuk menghancurkan ekonomi sebuah negara, maka faqih turun tangan, padahal belum ada Republik Islam ketika itu. Ya, artinya faqih punya peran-peran yang seperti itu. Artinya wilayah faqih sudah berjalan sebenarnya bahkan sebelum terwujudnya Republik Islam di Iran. Kemudian kalau ada yang bertanya, mengapa harus ulama yang memimpin? Itu dalilnya akli ada, nakli ada. Ini bukan pembahasan kita. Dan ketika kita berbicara tentang
wilayah al-faqih, itu sebenarnya punya dua sisi, ya. Ada sisi yang terkait dengan keagamaan, ya. Ini yang berdiri sendiri, ya. Artinya bahkan sebelum ada negara dalam hal agama, fuqaha telah menjadi rujukan, ya. Sisi yang lain adalah kekuasaan. Nah, makna wilayah, ya, yang berarti kekuasaan ini baru akan terjadi ketika dikehendaki, ketika diterima. Ya. Jadi dalam ranah keagamaan itu berdiri sendiri sejak kegaiban kubro berlangsung, ya. Wilayah faqih yang berarti keagamaan, ya, tapi yang berarti kekuasaan itu baru akan terjadi ketika dikehendaki dan diterima. Nah, sedikit saja catatan bahwa masalah wilayatul faqih ini adalah masalah yang menjadi kesepakatan, ya, para ulama Syiah. Kalaupun ada perbedaan di antara mereka, hanya terkait dengan ruang lingkup dan radius kewenangannya. Ada yang mengatakan khoso, ada yang mengatakan amma, ya, mutlak, ya, dan khos. Itu hal-hal yang yang detail, ya, terkait dengan wilayatul faqih. Tapi secara umum mereka tidak ada yang menolak tentang wilayatul faqih. Hanya berbeda dalam sejauh apa radius kewenangan dan ruang lingkupnya. Ini saya kira kita sudahi berbicara tentang wilayatul faqih, ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang wilayatul faqih dan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak akan pernah, ya, terancam dengan adanya sekelompok orang yang mempunyai keyakinan terhadap hal seperti wilayatul faqih umpamanya. Jadi seorang warga negara atau sekelompok warga negara yang meyakini prinsip wilayatul faqih, ya, dalam negara Kesatuan Republik Indonesia sama sekali tidak akan pernah menjadi ancaman bagi NKRI. Nah, bagaimana itu? Kita akan sedikit dalami hal ini. Pertama, bahwa terkait dengan siapa yang seharusnya memimpin, itu di tengah-tengah masyarakat kita itu ada banyak pandangan, ya. Pandangan itu beragam, dan pandangan sekelompok masyarakat atau individu-individu bahwa yang harus memimpin itu fulan dan fulan, ya, atau orang yang seperti ini dengan kriteria ini, itu sama sekali tidak mengancam, ya, Republik Indonesia. Tidak akan mengancam itu. Jadi orang yang punya pandangan bahwa yang seharusnya memimpin Indonesia adalah orang-orang dengan kriteria seperti ini, itu sama sekali bukan ancaman. Bahkan ini realitanya di tengah-tengah masyarakat itu pandangan tentang siapa yang seharusnya memimpin negara Kesatuan Republik Indonesia itu memang sudah beragam, ya. Ya, kita lihat, ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam membenturkan pandangan dengan sebuah konsensus yang telah diterima oleh masyarakat di Indonesia. Kita ambil contoh-contoh yang sederhana dulu aja. Ketika ada sekelompok orang di Indonesia ini, ya, yang kemudian mereka berpandangan bahwa yang layak memimpin Indonesia ini adalah individu yang dari militer umpamanya. Kalau ada sekelompok, ya, dari masyarakat Indonesia ini yang punya pandangan umpamanya bahwa Indonesia ini harus dipimpin oleh orang yang latar belakangnya adalah militer. Ini kan pandangan kan, sebuah pandangan bahwa yang memimpin Indonesia harus yang latar belakangnya militer, harus prajurit umpamanya.
Apakah kemudian keyakinan seperti ini akan mengusik negara kesatuan Republik Indonesia? Saya kira tidak. Contoh lain, kalau ada sekelompok dari masyarakat Indonesia, ya, mereka ada pandangan bahwa Indonesia ini ekonominya bobrok. Ya, masalah utama di negara ini adalah masalah pemerataan ekonomi, pengangguran dan lain sebagainya, kemiskinan. Maka Indonesia harus dipimpin oleh seorang ekonom umpamanya. Apakah pandangan ini di tengah-tengah masyarakat? Kalau ada sekelompok masyarakat yang meyakini bahwa yang harus memimpin Indonesia adalah seorang ekonom, apakah ini berarti akan mengganggu, mengusik negara kesatuan Republik Indonesia? Oh, tidak. Ya. Contoh lain, kalau seandainya ada sekelompok dari masyarakat ini, mereka berkeyakinan, ya, katakanlah orang-orang yang akrab dengan nilai-nilai luhur, para leluhur, ya, orang-orang yang melakukan pembersihan batin dan lain sebagainya. Kemudian mereka berkeyakinan bahwa Indonesia ini harus dipimpin oleh seorang bijakawan, orang yang katakanlah semacam filsuf, ya. Ya, seandainya seperti itu, orang yang atau pertapan namanya, ya, orang-orang yang sudah membersihkan dirinya dari keterikatan dengan dunia. Indonesia itu harus dipimpin dengan orang, karena supaya apa? Supaya tidak korupsi. Ya, seandainya ada sekelompok dari masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia harus dipimpin oleh seorang biksu atau seorang filsuf atau seorang bijakawan, apakah hal ini akan mengusik negara kesatuan? Tentu tidak. Nah, sama juga halnya kalau ada sekelompok masyarakat Indonesia umumnya yang meyakini bahwa Indonesia ini, karena katakanlah mereka mereka berdalih seperti ini, karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam, maka yang layak untuk memimpin Indonesia ini adalah ulama umumnya, orang-orang yang ngerti agama. Apakah ini akan mengusik negara kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya adalah tidak. Tapi kenapa tidak mengusik? Karena Indonesia sudah sampai pada sebuah konsensus. Indonesia sudah punya sistem. Indonesia sudah punya aturan main yang telah disepakati untuk meletakkan seseorang apapun latar belakangnya di pucuk pimpinan. Ya. Jadi masyarakat Indonesia lewat mekanisme yang ada, ya, mereka berhak untuk menyampaikan siapapun yang mereka kehendaki, mau ekonom, mau prajurit, mau birokrat, mau bijakawan, mau filsuf, mau ulama, ya, tidak ada masalah. Mereka bisa, ya, menyampaikan orang yang mereka inginkan, ya, dan berhak, ya, dengan kriteria tertentu untuk sampai pada pucuk pimpinan. Tidak ada masalah, asal mengikuti aturan main yang sudah disepakati, tidak ada masalah. Ya. Nah, ancaman itu, ya, akan muncul, ya, bila ada yang memaksakan, ya, dan kemudian mau menabrak aturan main yang ada. Ini baru ancaman. Tapi ketika masyarakat Indonesia dia ingin bahwa yang menjadi presiden itu katakanlah sebagai pucuk pimpinan dari negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang ulama, no problem at all, dan itu bukan ancaman bagi NKRI. Intinya sejauh patuh pada mekanisme yang ada, no problem. Nah, di sini kemudian kita perlu sedikit mendalami tentang perbedaan, ya, antara wilayatul faqih, ya, yang diyakini oleh masyarakat pengikut Ahlul Bait, ya, dengan sistem khilafah yang akhir-akhir ini sering digaungkan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan negara merasa terancam dengan sistem khilafah ini. Bedanya adalah karena khilafah itu adalah sebuah sistem yang cenderung, ya, yang cenderung dapat dipaksakan. Sementara wilayatul faqih, ya,
sama sekali berbeda dengan sistem khilafah yang digaungkan ini. Sistem khilafah bisa menjadi ancaman, tapi wilayatul faqih sama sekali tidak akan pernah menjadi ancaman. Nah, untuk kita paham bahwa wilayatul faqih tidak akan menjadi ancaman ya bagi bagi negara Kesatuan Republik Indonesia, kita perlu melihat perbedaan antara apa sih beda khilafah yang digaungkan oleh sekelompok tertentu itu dengan wilayatul faqih. Wilayatul faqih ya itu pemimpin atau seorang waliul faqih tidak bisa sembarang orang. Dia harus orang-orang tertentu yang mempunyai kualifikasi, ya, seperti kepakaran di bidang ilmu agama, a'lamiyah, ketakwaan, ya, kemudian keberanian, leadership dan lain sebagainya, berbagai macam syarat-syarat yang telah kita bahas tadi itu dia bisa ya menduduki posisi sebagai waliul faqih. Jadi tidak setiap orang bisa duduk dalam jabatan waliul faqih tanda kutip ya. Sementara kalau kita lihat dalam sistem khilafah ya, itu kalau kita lihat sejarah daripada khilafah itu masalah kualifikasi sama sekali tidak pernah menjadi masalah yang penting. Nah, karena itu dan juga proses seseorang menjadi khalifah ya itu beragam. Kita lihat namanya. Ya, kita lihat ya. Jadi siapapun pertama khalifah atau dalam sistem khilafah itu kalau kita lihat sejarahnya itu sama sekali tidak tunduk pada kualifikasi. Ya, karenanya orang-orang seperti Yazid bin Muawiyah bisa menjadi khalifah. Orang-orang seperti Marwan ibn Hakam dan banyak daripada khalifah-khalifah dalam sejarah umat Islam ini yang secara keilmuan bisa dikatakan nol tentang agama. Ya, ini berbeda dengan wilayatul faqih yang mensyaratkan a'lamiyah bahkan. Jadi dia harus yang paling alim di antara sekian banyak orang. Dari sekian banyak fuqaha. Kemudian kalau kita mau lihat dari bagaimana seseorang bisa menjadi khalifah. Ya. Pertama kalau kita lihat sejarah Islam ini sangat beragam. Seseorang itu bisa menjadi khalifah dengan berbagai macam cara. Dan cara-cara ini berbeda-beda. Sebagai contoh. Ada seorang yang menjadi khalifah cukup dengan syura terbatas. Atau cukup dengan dipilih oleh penduduk Madinah. Ketika sudah dipilih oleh penduduk Madinah, itu pun sebagian penduduk Madinah, semua harus tunduk. Negeri-negeri harus tunduk. Ya. Kemudian, sistem khilafah juga telah menorehkan sejarah bahwa ada orang yang menjadi khalifah hanya karena ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Istikhlaf, jadi khalifah. Atau ya orang-orang yang ditunjuk oleh sekelompok orang untuk menjadi khalifah ya, yang mereka istilahkan dengan ahlul halli wal aqd ya, bisa menjadi khalifah. Bahkan ini kemudian berkembang ya menjadi sistem monarki. Jadi khalifah itu yang bisa menjadi khalifah adalah anak daripada khalifah sebelumnya, keturunan daripada khalifah sebelumnya. Ini yang kemudian kita lihat dalam sejarah para khalifah atau para khulafa ya dari Bani Umayyah dan Bani Abbas. Sudah bukan kualifikasi lagi, bukan kriteria lagi, bukan keilmuan lagi, tapi adalah keturunan. Berubah menjadi monarki. Sementara bagaimana seseorang bisa sampai pada kedudukan waliul faqih yang memimpin, yang memerintah ketika dikehendaki oleh mayoritas. Ya. Jadi dalam dua hal tadi sudah berbeda. Ya. Seorang waliul faqih, ya setelah dia memenuhi syarat pun, setelah dia a'lam dan atqa, itu tidak serta-merta langsung bisa menjadi waliul faqih, baru bisa menjadi waliul faqih ketika dikehendaki oleh mayoritas.
Sementara kalau kita lihat ya, kelompok-kelompok yang menggaungkan khilafah ini mereka cenderung untuk memaksakan sistem ini kepada masyarakat. Jadi mereka mengabaikan itu suara mayoritas, tapi mereka ya apa caranya, karena ini menurut mereka adalah bagian daripada agama, ini harus dipaksakan. Pokoknya khilafah. Nah, sementara kalau kita lihat waliul faqih tidak seperti itu. Ya. Kalau kita lihat di Iran, malah bahkan setelah Imam Khomeini memimpin ya pergerakan menjatuhkan Shah Reza Pahlavi, yang seharusnya dia tidak perlu membuat referendum untuk menjadi pemimpin, tapi beliau tidak mau itu. Beliau turunkan dirinya sejajar dengan yang lain untuk dibuat referendum. Apakah masyarakat yang telah melakukan revolusi dan menjatuhkan atau menggulingkan Syah ini, mereka mau menerima pemerintahan Islam atau tidak? Ya. Jadi dikembalikan kepada suara rakyat. Ketika rakyat menghendaki, baru kemudian Wilayatul Faqih akan berlangsung. Nah, karena itu Wilayatul Faqih di Indonesia sama sekali bukan ancaman. Kenapa? Karena rakyat Indonesia sudah menerima konsensus Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila. Jadi Wilayatul Faqih sudah tidak punya tempat di sini. Tidak punya tempat di sini artinya bahwa tidak akan mungkin terjadi. Karena seorang akan menjadi waliul faqih ketika dikehendaki oleh mayoritas. Sementara mayoritas bangsa ini telah sampai pada konsensus menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila. Dan karena itu kita pengikut Ahlul Bait, kita pun ya, yang meyakini prinsip waliul faqih, kita juga terikat oleh prinsip-prinsip yang juga terkait dengan waliul faqih. Bahwa waliul faqih itu mereka menjalankan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam itu diantaranya adalah kita diminta untuk tunduk pada kesepakatan dan pada konsensus. Nah, ketika sebuah masyarakat sudah punya kesepakatan, ya, maka dan itu adalah kesepakatan kita sebagai bangsa Indonesia, maka kita menurut waliul faqih, menurut ajaran waliul faqih, kita tidak boleh melanggar konsensus. Kita harus patuh pada konsensus yang ada, dan itu bagian daripada prinsip kita meyakini wilayatul faqih. Nah, konsep dan sistem wilayatul faqih itu tidak membenarkan pemaksaan. Sementara khilafah kita lihat tidak seperti itu, ya. Dan kemudian kalau kita lihat sistem khilafah itu mereka tidak meyakini batas teritori, ya. Sementara wilayatul faqih menerima dan meyakini batas teritori, artinya menerima negara-negara. Singkat kata, masyarakat Indonesia sudah mengambil keputusan mereka, ya, dan ranah sosial itu adalah ranah konsensus. Dan ketika konsensus sudah ada, maka kita sebagai seorang mukmin muslim yang meyakini konsep wilayatul faqih, kita juga mau tidak mau kita harus tunduk pada kesepakatan dan konsensus yang sudah terjadi. Jadi komit dengan kesepakatan, akad dan kontrak itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Dan waliul faqih adalah orang yang paling getol untuk agar seluruh nilai-nilai ajaran Islam itu berjalan. Dan di antara nilai itu adalah aufu bil uqud. Kita diminta untuk sepakat dengan akad dan kontrak yang telah dibuat. Di bagian akhir saya akan tutup seperti ini. Mengikuti waliul faqih adalah mengikuti Islam itu sendiri, ya. Tidak ada dualisme antara Islam, ya, dan Pancasila, karena seluruh nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai-nilai Islam itu sendiri, ya. Setia pada Pancasila, ya, karena patuh pada agama dan waliul faqih. Ini yang paling penting adalah kita justru, ya, kita itu mendasarkan kesetiaan kita pada Pancasila justru karena kita patuh pada agama dan patuh pada waliul faqih. Kenapa? Kenapa kita setia pada Pancasila? Pancasila adalah konsensus. Agama kita memerintah kita untuk taat pada konsensus. Aufu bil uqud. Dan waliul faqih sebagai orang yang menegakkan nilai-nilai agama
dia juga mengajak kita untuk setia pada konsensus. Nah, di bagian yang paling akhir ini izinkan saya mengambil contoh nyata ya, contoh nyata dari sebuah masyarakat yang berwilayat faqih dan punya kekuatan ya, yaitu fenomena yang ada di Lebanon, fenomena Hizbullah. Hizbullah Lebanon itu adalah kelompok perlawanan yang menyatakan diri meyakini konsep wilayatul faqih dan menjadikan Said Ali Khamenei sebagai salah seorang pemegang hujjiyah di era kegaiban kubro ini. Namun keberwilayahan mereka sama sekali tidak bertentangan dengan kesetiaan kelompok perlawanan tersebut pada konstitusi negara. Bahkan kelompok ini berada di garis paling depan dalam melindungi dan menjaga konstitusi negara Lebanon ya, dan wilayah teritorialnya dari ancaman yang ada dan utamanya dari Zionis Israel ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ya tentang kaitan wilayatul faqih dengan NK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.